Saudara, saya tidak sebodoh dia. Saya tahu bahwa ada kasus seperti itu. Tapi saya tidak lantas mengeneralisasi bahwa semua pertikaian, semua ketidakdamaian, semua ketidakakuran itu gara-gara masalah uang. Saudara, kalau adanya pertikaian di kalangan Kristen itu dianggap bahwa Kristen bukan agama damai sejahtera. Sebagaimana dia katakan bahwa Kristen bukan agama damai sejahtera, karena itu Partai Damai Sejahtera tidak cocok dipimpin seorang pendeta, tapi oleh seorang Islam, karena Islam itu adalah orang yang cinta damai dan sebagainya. Saudara, kalau adanya pertikaian di dalam Kristen dianggap Kristen bukan agama damai sejahtera, hal yang sama saya bisa katakan kepada Islam. Apakah tidak pernah ada pertikaian di dalam internal Islam? Kalau Yahya Waloni mengatakan tidak, menurut saya dia buta. Bagaimana lagi dengan tingkah laku model preman dari FPI? Bagaimana dengan pembakaran gereja di mana-mana? Bagaimana dengan model provokasi yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini? Apakah semua itu menunjukkan hidup yang penuh perdamaian? Menurut saya tidak. Tapi saya lagi-lagi, saya masih waras, sehingga saya tidak menjadikan contoh 1, 2, 3 kasus itu untuk menggambarkan Islam secara umum. Tidak. Jadi kalau saya memang mau ikut kegilaannya Yahya Waloni ini, saya bisa menerapkan kata-kata yang sama kepada Islam. Tapi saya tidak gila. Menurut saya dia yang gila. Makanya dia mengeneralisasi semua. Hal itu menunjuk pada kekristenan, bukan agama damai sejahtera. Saudara-saudara, saya juga tidak menyangkali ada pendeta-pendeta tertentu yang meraup keuntungan dari jemaatnya dengan mengajarkan konsep persembahan persepuluhan yang salah, di mana persepuluhan diwajibkan dan itu menjadi milik pribadi dari pendeta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau memberi, Tuhan akan memberkati 10 kali lipat. Jadi kalau kasih pendetanya 100.000, Tuhan akan ganti 1 juta. Kalau kasih pendeta 1 juta, Tuhan ganti 10 juta. Tuhan berkati 10 juta. Saya tahu ada pendeta-pendeta brengsek seperti itu. Tapi saudara, persoalannya adalah apakah itu adalah ajaran dari Maliaki 3 ayat 10 atau bukan? Ataukah itu penyimpangan dari ajaran Alkitab tentang persembahan persepuluhan? Menurut saya itu adalah penyimpangan. Pendeta-pendeta yang menggunakan persembahan persepuluhan untuk kepentingan diri mereka sendiri atau memperkaya diri sendiri, itu adalah pendeta-pendeta yang brengsek. Tapi itu tidak mewakili keseluruhan pendeta. Dan lalu menyalahkan Maliaki pasal 3 ayat 10 ini. Saudara-saudara, di Islam tentu ada ustadz-ustadz yang brengsek juga. Tapi apakah karena itu kita mau katakan semua ustadz brengsek? Kita mau katakan Islamnya brengsek? Tentu tidak. Ada juga ustadz yang baik. Ada juga ustadz yang penuh dengan kasih. Itu ada juga. Juga saya percaya bahwa Ustadz Yahya Waloni ini bodoh. Tapi apakah gara-gara satu orang ustadz, yakni Yahya Waloni ini bodoh, itu menjadi gambaran bahwa semua ustadz bodoh? Tidak. Menurut saya ada juga ustadz yang pintar. Karena itu maka kalau kita menjadikan satu pribadi atau satu kasus itu menjadi gambaran dari seluruh kehidupan atau ajaran agama, maka hal yang sama tidak bisa diterapkan hanya pada kekristenan, tapi juga pada Islam. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat Maliaki pasal 3 ayat 10. Maliaki pasal 3 ayat 10 saya bacakan ayatnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara-saudara, di sini jelas persembahan persepuluhan ini bukan rekayasa orang Kristen. Ini adalah perintah Tuhan sendiri di dalam perjanjian lama. Kedua, saudara, ini persembahan persepuluhan ini harus dibawa ke rumah perbendaharaan. Atau pada zaman itu adalah bait Allah, atau sekarang adalah gereja. Jadi ayat Maliaki 3 ayat 10 tidak mengatakan bahwa persembahan persepuluhan diberikan pribadi per pribadi, atau dalam hal ini adalah pribadi pendetanya. Tidak. Itu diberikan ke rumah Tuhan. Nanti di rumah Tuhan baru diatur, atau di gereja baru diatur untuk biaya penghidupan pendeta.
Jadi kalau benar ada pendeta yang terima seluruh persembahan persepuluhan jemaat, seperti yang dikatakan Yahya Waloni itu, menurut saya, itu penyimpangan terhadap Maliaki 3 ayat 10. Persembahan persepuluhan ini, tujuannya adalah operasional rumah Tuhan. Bukan untuk memperkaya pendeta. Dan saudara, tentu pendeta mendapat bagian dari itu untuk kehidupannya. Tapi operasional rumah Tuhan itu tidak hanya biaya hidup pendeta. Ada banyak. Pendeta hanya sebagian kecil. Lalu yang terakhir adalah bahwa di sana ada janji berkat dari Tuhan. Tapi ini tidak boleh dipolitisir agar umat lalu mau memberikan persembahan persepuluhan supaya diberkati Tuhan secara melimpah. Umat itu memberi persembahan persepuluhan bukan supaya diberi. Umat memberikan persembahan persepuluhan karena merasa sudah diberkati, bukan untuk memberkati. Tapi kalau umatnya dengan taat memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan berjanji akan berikan berkat, yakni bonusnya. Tapi motivasi di dalam memberikan persembahan persepuluhan itu adalah karena sudah diberkati, bukan supaya diberkati. Karena itu, saudara, semua praktek persembahan persepuluhan yang jadi milik pendeta, lalu diiming-iming mendapat berkat, atau pendeta rebutan persembahan persepuluhan dan lain-lain, itu penyimpangan terhadap Maliaki pasal 3 ayat 10. Anehnya, saudara, Yahya Waloni ini menggunakan penyimpangan itu dari oknum-oknum tertentu untuk menunjukkan kesalahan kekristenan. Ini lagi-lagi ngawur dan bodoh. Jadi, saudara, benar ada ajaran tentang persembahan persepuluhan dalam Alkitab. Itu benar. Benar juga bahwa Maliaki 3 ayat 10 berbunyi seperti yang dibacakan oleh Yahya Waloni. Tadi dia mengatakan bahwa dia baca itu. Dia berharap bahwa orang Kristen juga baca itu lalu sadar bahwa orang Kristennya gila. Saudara, menurut saya, kita semua tahu Maliaki 3 ayat 10. Dan kita tahu ada penyimpangan-penyimpangan di kalangan-kalangan tertentu. Tapi bukan Maliaki 3 ayat 10 yang salah. Bukan ajaran tentang persembahan persepuluhan yang salah. Dan membaca Maliaki 3 ayat 10, lalu kita sadar kita gila. Menurut saya yang anggap begitu yang gila. Saudara-saudara, terkait dengan omongan Yahya Waloni ini bahwa gereja-gereja Protestan itu mendapat bantuan dari Jerman, lalu Katoliknya mendapat bantuan dari Roma, lalu Pentakosta dari Amerika. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa orang ini pikirannya tidak beres. Saya tidak tahu ya dengan Katolik ya. Tetapi di kalangan Protestan dan juga Pentakosta, tidak ada satu lembaga manapun yang dari luar negeri yang mensuplai keuangan untuk seluruh gereja Protestan atau gereja-gereja karismatik Pentakosta. Gereja saya sendiri tidak mendapat suplai dari mana-mana. Kalau ada, saudara, biasanya gereja-gereja tertentu mempunyai hubungan kerjasama dengan misi-misi tertentu atau gereja-gereja lain di luar negeri yang lalu memberikan bantuan. Tapi itu bukan keseluruhan kekristenan seperti itu. Seluruh gereja Protestan seperti itu. Seluruh gereja Pentakosta seperti itu. Ini ngawur, saudara ya. Saya kira Yahya Waloni ini pernah tahu ada gereja Protestan yang dapat bantuan dari Jerman. Dia pernah tahu ada gereja karismatik atau Pentakosta yang dapat bantuan dari Amerika. Tapi kesalahan dia adalah dia menganggap bahwa kalau satu gereja Protestan dapat bantuan dari Jerman, berarti semua gereja Protestan dibantu Jerman. Kalau ada satu gereja Pentakosta dibantu Amerika, itu berarti bahwa semua gereja Pentakosta dibantu oleh Amerika. Nah, ini lagi-lagi sesat berpikir namanya. Sekali lagi, saya heran. Doktor teologi mengaku pernah belajar filsafat, mantan rektor sekolah teologi, mantan rektor Universitas Kristen, kok omong seperti orang yang tidak pernah sekolah. Karena itu menurut saya, semua omongan dia ini hanya bualan saja, omong kosong yang tidak bermutu.